Salam, salam kasih damai dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai dan melindungi. Salpe. Mari kita mulai kegiatan sejarah gereja Indonesia kita pada hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal Maha Kudus, kami bersyukur di hadapan-Mu. Engkau mempertemukan kami dalam jalur online ini. Semoga apa yang kami bahas dapat menjadi suatu pengetahuan yang menambah pengetahuan kami tentang sejarah gereja Indonesia. Berkatilah kami, bimbinglah kami yang sebentar lagi akan masuk ke ujian tengah semester. Semoga segala mata kuliah yang kami ambil di semester 4 dan semester 2 ini dapat menjadi suatu tanda bahwa kami mencintai Dikau dengan keilmuan, mencintai Dikau dengan akal budi kami, sehingga kami dapat mendapat pengetahuan yang berguna bagi kami menjadi katekis di masa depan. Semua ini kami serahkan dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan beraja, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, kita masih lanjut ke materi kita. Jadi nanti materi kita itu untuk ujian MIT-nya itu sampai di materi malam ini ya. Jadi silakan nanti dipelajari. Memang belum saya kasih, nanti saya akan kirimkan. Baik, setelah kemarin kita sudah sampai ke era Portugis ya. Kemudian era VOC ya. Jadi seperti yang diketahui oleh kalian semua ya. Lalu kita sudah masuk ke era Hindia Belanda dan kita tahu bahwa ya prefektur apostolik itu akan menjadi vikariat apostolik, dan itu menjadi suatu ya tanda bahwa apa yang kita lakukan, apa yang kita laksanakan itu selalu menjadi suatu tanda bahwa sejarah gereja Indonesia itu ya seperti yang sudah dibahas 450 tahun masuk ke Nusantara itu 1984. Pada 1924 ini berarti ya akan menjadi 490 tahun. Jadi bersyukurlah kalian hidup di masa kini dan sudah menjadi Katolik. Dan kemarin kita juga sudah membahas tentang persekolahan Panlit dan pembagian kerja ordo-ordo misionaris. Selanjutnya ya kita masuk ke era perjuangan kemerdekaan ya. Saudara-saudari yang terkasih, para pemimpin kawasan misi yaitu para wali gereja yang telah berbagi tugas berhubungan dengan baik satu sama lain dengan diketuai oleh Vikaris Apostolik Batavia atau sekarang namanya Jakarta. Jadi ya sekarang PGI itu punyanya Protestan. Kalau dulu punyanya Katolik itu Mawi, sekarang KWI. Jadi jangan salah paham ya. Yang diakui pemerintah itu, walaupun kalau di Kristen Protestan itu ada 6 aras gereja, yang diakui itu ada 5 di Kalimantan Barat. Tetapi tetap PGI lah sebagai Persekutuan Gereja Indonesia yang diakui pemerintah sebagai majelis atau persekutuan tertingginya, sedangkan kita adalah KWI. Nah, jelaslah yang namanya Vikaris Apostolik atau kuskupan itu ya berada posisinya memang sudah sejak dahulu ya itu sudah ada di Batavia atau Jakarta. Mereka berkumpul dan mengadakan sidang wali gereja yang pertama pada 1924 di Jakarta. Jadi sidang ya Mawi atau sidang ya KWI pertama itu tahun 1924 ya. Mereka membagi tenaga guru 10 orang ke Kalimantan, Maluku, Nusa Tenggara, Sulawesi dan Sumatera. Nah, ini cikal bakalnya tahun 1924 itu ya. Tepat setelah kalau kita hitung ya 1924 itu berarti 400, kalau kita tahu kalau 1984 itu 450, berarti 1924 itu ya sekitar 300-an ya 380 tahun lah begitu. Jadi mereka membagi-bagi tenaga guru 10 orang ke Kalimantan, Maluku, Nusa Tenggara, Sulawesi dan Sumatera.
seminari di Jawa akan menerima siswa dari mana saja, tetapi disepakati untuk mendirikan satu seminari baru di Flores. Jadi setelah seminari di Jawa dibuat, akhirnya disepakati pada sidang KWI atau MAWI yang pertama 1924 itu ya akan didirikan lagi satu seminari di Flores. Kemudian seperti yang pertama tadi, membagi tenaga guru 10 orang ke Kalimantan, Maluku, Nusa Tenggara, Sulawesi, dan Sumatera. Nah, mengapa penting guru agama ini ya, atau katekis itu, atau tenaga pastoral, atau pekerja pastoral, apapun namanya. Yang paling familiar itu namanya adalah katekis atau guru agama. Jadi fundamentalnya di situ harus ada yang mengajari dulu ya. Jadi kalian sudah sangat tepat dan mulia memilih yang namanya ya Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri ini, karena memang petugas pastoral, katekis atau pekerja pastoral ataupun apa namanya ya, nanti kalian di bidang pelayanan ini, katekis ini kan dia lebih mengajar agama. Nah, nanti ada spesialisasi lagi ya, ada penerangan agama, penyuluh agama ya, dan sebagainya. Tetapi namanya pekerja pastoral atau lebih idealnya guru agama. Jadi guru agama itu ada guru agama formal, informal ya, dan non formal. Kalau di sekolah-sekolah ya guru agama, yaitu katekis ya. Kemudian di gereja-gereja itu ya, yang membimbing kalian sekolah minggu, membimbing sekami, mendampingi sekami, membimbing sambut baru ya, kemudian membimbing sakramen krisma ya, membimbing penerimaan sakramen perkawinan ya. Mengapa itu sangat vital? Karena awam itu dia langsung menyentuh ke awam ya. Sedangkan misalnya imam yang tertabis itu adalah dia menyalurkan rahmat Allah. Tetap komandonya atau komandannya atau pemimpin umatnya uskup, lalu ada wakil-wakil uskup, para imam ya di paroki-paroki. Jadi dibentuknya lingkungan ya, sebenarnya di bawah lingkungan itu kring namanya. Jadi lingkungan itu idealnya 20 sampai 30 kepala keluarga ya, atau 20 sampai 60 tergantung pedoman rumah tangga kuskupan atau rumah tangga paroki. Nah, jadi lalu di bawah lingkungan itu kring itu terdiri atas 10 kepala keluarga. Jadi kring itu bagian terkecil. Sebenarnya bagian terkecil dari gereja itu adalah ya pribadi. Lalu ada komunitas terkecilnya adalah keluarga. Nah, keluarga itu di atasnya dibagi dengan kring. Jadi kring itu ya, itu maksimal itu 10 ya, atau dalam satu area tertentu bisa lebih, asalkan dia dalam satu area yang sangat berdekatan. Lalu ada lingkungan. Nah, lingkungan itu terdiri di atas 20 sampai 30 kakak. Itu yang idealnya untuk zaman sekarang. Kalau dulu bahkan lebih. Masih ada juga yang lebih, misalnya ya lebih 150 kakak, itu tergantung reksa pastoralnya atau pembagiannya. Jadi jangan heran misalnya di daerah-daerah itu dibagi. Lalu di atas lingkungan itu ada namanya wilayah. Makanya kalau misalnya di paroki, kalau kalian tahu ya ada kuskupan, nanti dibagi dekanat atau kepikepan ya. Itu terdiri atas beberapa paroki kan. Nanti paroki itu ya, di bawahnya lagi itu ada stasi. Nah, stasi itu ya di bawahnya lingkungan. Nah, biasanya kalau di perkotaan ya ada beberapa paroki yang tidak memiliki stasi, langsung lingkungan ya. Tetapi dia ada wilayah. Nah, itu dia. Ya, kalau misalnya di kota ini ada wilayah 1, 2, wilayah 1 itu terdiri atas 3 sampai 4 lingkungan. Itu. Mengapa pelayanannya seperti itu? Nah, itu membutuhkan tenaga katekis yang sampai ke lapangan ya. Mulai dari kring, lingkungan. Nah, sekarang kalau di perkotaan ya cukup lingkungan saja.
Kalau kring itu ya bisa terdiri atas RT yang berbeda 10 kakak atau berjauhan, memang agak jauh, misalnya misalnya 1 kilo lah. Makanya dibentuk kring supaya untuk memudahkan, misalnya pada bulan Maria ini mereka bisa melaksanakan doa rosario keliling bersama. Ya. Lalu lingkungan itu, tetapi biasanya ya lingkungan saja sudah mengakomodir. Makanya 20 sampai 30 kakak idealnya. Kalau sudah mencapai 40 boleh pemekaran. Ya. Jadi kalau dihitung ya satu lingkungan 3 kring. Ya. Itu nanti kalau kalian misalnya sudah menjadi petugas pastoral yang memberikan bimbingan kepada umat, pendampingan dan membantu tugas reksa pastoral dari imam, ya, itu mulia sekali untuk mendampingi supaya tidak terjadi ya kesalahpahaman atau pengorganisasian itu ya dapat membantu umat ya dengan pelayanan yang mudah dan cepat. Kalau terlalu luas itu akan merepotkan, misalnya satu lingkungan 150. Nah, makanya ya dengan adanya Vikaris Apostolik Batavia di Jakarta ini ya, itu tahun 1924 itu dihasilkanlah pembagian para katekis atau guru agamanya, disebarkan ke Kalimantan, Maluku, Nusa Tenggara, Sulawesi, dan Sumatera. Ingat 1924 itu Indonesia belum merdeka ya. Tetapi kita tahu bahwa sudah ada namanya Hindia Belanda ya. Nah, seminari di Jawa akan menerima siswa dari mana saja, tetapi disepakati untuk mendirikan satu seminari baru di Flores. Mengapa harus di Flores? Karena memang jumlah umat Katolik pada waktu itu tersebar cukup banyak di daerah Flores dan Timor ya. Karena waktu itu memang daerah Flores dan Timor itu ada traktat atau perjanjian antara pemerintah, sebenarnya pemerintah Belanda dulu, lalu dengan pemerintah Portugis, dan memang Belanda kurang melirik daerah itu karena daerah itu memang berpulau-pulau dan daerahnya ada yang gersang, ada yang subur dan cukup panas. Mereka lebih melirik daerah-daerah seperti Maluku Utara, Maluku ya, kemudian daerah-daerah Jawa ya, daerah-daerah Sumatera yang bisa menghasilkan produk rempah-rempah dan produk hasil pertanian dan hasil kehutanan yang mampu untuk mendanai mereka. Kita tahu bahwa Belanda itu pernah dijajah oleh Prancis ya, oleh Napoleon Bonaparte, lalu menempatkan satu raja Belanda itu seorang Prancis yang bernama Louis Napoleon, masih kerabatnya Napoleon Bonaparte atau adiknya Napoleon Bonaparte. Nah, setelah Prancis dikalahkan, Belanda itu ya bersekutu dengan Britania, dengan Inggris ya, Britania Raya. Lalu Raja Willem I itu menjadi Raja Belanda. Tetapi kesepakatannya tetap daerah misi-misi yang sudah digarap oleh misionaris Katolik itu harus didukung, walaupun sangat sukar. Nah, saudara-saudara yang terkasih, sejarah ini ingin mengatakan bahwa guru agama Katolik itu menjadi vital peranannya, memainkan posisi yang sangat strategis. Makanya kalian dididik untuk mempelajari sejarah gereja Indonesia, terutama sejarah Katolik ini, karena para katekis inilah yang mulai berkarya ya untuk membantu reksa pastoral. Karena kalau ya menunggu imam, karena waktu itu imam sangat terbatas dan untuk mendidik imam itu butuh waktu ya. Paling cepat itu seorang imam diosesan atau projo itu 8 tahun baru ditabiskan. Itu paling cepat. Ya, mungkin ada yang paling cepat ya. Tapi rata-rata 8 tahun. Nah, kalau untuk imam yang dia masuk sebagai biarawan ya, itu bisa sampai ada yang 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun. Tergantung dari ya ordo dan kongregasinya serta memang ya kesanggupan yang akan ditabiskan itu. Nah, makanya untuk menghasilkan seorang imam itu cukup panjang dan itu butuh yang namanya pendidikan yang luar biasa.
dan tidak main-main pendidikannya. Ya. Jadi makanya kalau guru agama ini kan waktu itu tenaganya dipersiapkan mungkin sesingkat mungkin. Yang paling utama dogma, ajaran gereja, ya kitab suci, lalu katekismus, ya. Jadi sumber tradisi iman Katolik itu kan, atau sumber iman Katolik itu kan terdiri atas kitab suci. Kitab suci itu kan tradisi yang ditulis. Lalu ada tradisi gereja. Tradisi gereja itu ditulis juga, tetapi tidak dimasukkan dalam kitab suci, tetapi sebagai ajaran gereja yang harus diikuti karena berwibawa. Kemudian ada magisterium gereja, ajaran gereja. Jadi ajaran gereja itu diperbaharui dengan konsili. Konsili terakhir, konsili Vatikan kedua, ya kurang lebih sudah 50 tahun lebih ya. Konsili Vatikan kedua itu menghasilkan 16 dokumen kan. Nah, jadi sebagai orang Katolik kita harus memahami itu, dan sebagai tenaga pengajar, guru agama Katolik, mau nanti jadi guru atau dosen atau tenaga pembimbing umat, apapun namanya, kalian bertindak ya sebagai utusan dari gereja, dari wakil Kristus, dari uskup, dari imam untuk memberikan pengajaran sesuai dengan dogma Katolik. Jadi jangan sampai kalian mengajar tidak sesuai dengan dogma Katolik, ya. Makanya nanti ada missio kanonika sebelum kalian diwisuda. Ada perutusan dari uskup bahwa kalian ya diberikan mandat untuk memberikan pengajaran yang bersifat iman kekatolikan dan menjadikan umat Katolik itu menjadi sejati. Artinya betul-betul 100% Katolik. Dan di Indonesia menjadi 100% Indonesia. Kemudian disepakati untuk menyusun katekismus Hindia Belanda guna pengajaran agama di sekolah-sekolah. Jadi katekismus itu penting. Jadi dalam sidang Mawi atau sidang KWI pertama 1924 disepakati ada katekismus. Jadi kalau kalian itu ingat, ajaran gereja Katolik itu ada KGK, Katekismus Gereja Katolik. Itu ajaran yang memang menjadi landasan utama untuk kita diajarkan atau untuk mengajar. Ya, yang utama makanya tadi ya, kitab suci itu harus kalian miliki, Katekismus Gereja Katolik kalian harus miliki. Ya, kemudian dokumen-dokumen gereja ya, magisterium gereja itu harus kalian punyai. Jadi kalau kalian tidak memiliki itu, kalian akan ya salah atau sesat. Kalau keliru hilap masih bisa diminta maafkan, tetapi kalau sudah terlalu jauh menyimpangnya, itu bisa berbahaya. Bisa nanti kalian ya seperti gereja pada abad pertama itu kan diakibatkan karena ya penafsiran sendiri-sendiri. Karena yang bisa menafsirkan kitab suci itu jelas ya seorang uskup atau paus ya. Jadi tafsirannya itu ya dibahas ya, bisa menjadi dokumen gereja atau di dalam konsili dibahas dan itu menjadi dokumen-dokumen resmi gereja, atau ya suatu ensiklik ya, atau dokumen-dokumen gereja. Nah, dokumen-dokumen gereja itu kalian harus update, karena dokumen-dokumen gereja itu pastilah ya dibuat oleh paus berdasarkan persetujuan ya, atau berdasarkan pemeriksaan ya komisi-komisi dogmatisnya, bertentangan tidak dengan ajaran gereja Katolik atau bertentangan dengan ajaran Yesus Kristus. Jadi sesuatu yang bertentangan dengan ajaran Yesus Kristus ya berarti tidak bisa kita ajarkan. Jadi hati-hati kita mengajarkan sesuatu yang bertentangan dengan ajaran gereja Katolik. Kita harus mengajarkan sesuatu yang berdasarkan ajaran gereja Katolik dan harus mengikuti dokumen-dokumen yang terkini, dokumen Konsili Vatikan kedua, kitab hukum kanonik, Katekismus Gereja Katolik. Nah, sekarang tidak susah ya memilikinya. Nah, selanjutnya sidang wali gereja kedua juga diadakan di Jakarta pada tahun 1925. Jadi tahun 1924 itu sidang yang pertama. Lalu sidang
Mawi atau wali gereja, disebutnya wali gereja dulu, ya. Itu terjadi lagi yang kedua 1925 atau 1925. Disetujui pendirian berbagai surat kabar berbahasa Melayu dan daerah. Jadi setelah melakukan sidang yang pertama itu, sidang yang kedua itu, ya, para uskup atau para, ya, vikaris apostolik itu, ya, mengadakan sidang lagi untuk mendirikan atau menyetujui pendirian berbagai surat kabar berbahasa Melayu dan daerah. Ya. Nah, itu, ya, sidang wali gereja itu di Jakarta. Jadi kemudian ada sidang ketiga dilaksanakan di Muntilan, Jawa Tengah, disetujui untuk mendirikan kantor pusat misi di Jakarta dan dibahas rencana undang-undang perkawinan sipil untuk umat Kristen. Nah, jadi dirancanglah undang-undang perkawinan sipil untuk umat Kristen atau umat Katolik itu, ya. Jadi itu sudah dimunculkan pada tahun 1925. Sidang keempat diselenggarakan di Girisonta, Ungaran, Jawa Tengah pada 1934. Tidak hanya sebatas sidang yang pertama, kedua, ketiga, ada sidang keempat. Mengapa terus bersidang? Karena gereja yang muda ini, mengapa dikatakan muda? Gereja yang muda ini kan baru membentuk organisasinya. Walaupun organisasi gereja Katolik itu sudah ada di Vatikan, tetapi untuk di Indonesia ini adalah gereja lokal yang muda, yang membutuhkan penyesuaian antara, ya, dogma-dogma gereja atau aturan-aturan gereja dengan kondisi situasi budaya yang ada di Nusantara atau Indonesia. Lalu dianjurkan penggunaan nama Indonesia menggantikan Hindia Belanda. Nah, ini. Jadi tahun 1934 itu, ya, dianjurkan penggunaan nama Indonesia menggantikan Hindia Belanda. Jadi kita sebagai orang Katolik berbangga pada sidang KWI itu dimunculkan nama Indonesia, ya, untuk menggantikan nama Hindia Belanda. Sidang kelima juga berlangsung di Girisonta pada tahun 1939. Jadi sidang pertama, kedua itu sidang pertama 1924, sidang kedua 1925 di Jakarta, sidang ketiga dilanjutkan di Muntilan, sidang keempat itu, ya, dilakukan di Girisonta, ya, Ungaran, Jawa Tengah 1934. Ya. Jadi ada 10 tahun itu, ya. Dari 1924. Kemudian berlangsung lagi sidang kelima juga berlangsung di Girisonta pada tahun 1939, menegaskan kesatuan tindakan para wali gereja. Ya, gereja yang satu kudus Katolik Apostolik itu, ya, mewujud nyatakan, ya, pengajarannya pada kesatuan gereja. Itu jelas. Semua sidang itu menjadi cikal bakal kegiatan Majelis Agung Wali Gereja Indonesia yang kemudian berganti nama menjadi Konferensi Wali Gereja Indonesia atau KWI. Jadi dulu namanya Mawi, ya. Mawi itu artinya Majelis Agung Wali Gereja, ya. Jadi jelas, ya. Kemudian berganti nama menjadi Konferensi Wali Gereja Indonesia atau KWI. Nah, ya. Kemudian Seminari Tinggi Yogyakarta didirikan pada tahun 1939. Nah, ini seminari tinggi, ya. Artinya, ya, seminari tinggi ini sudah akan bisa mencetak para imam. Termasuk di situ Albertus Sugio Pranoto menjadi vikaris apostolik uskup di Tanah Misi Indonesia yang pertama. Jadi uskup pribumi pertama, ya. Jadi uskup-uskup sebenarnya sudah ada, ya, tetapi berkebangsaan asing. Tapi yang uskup pribumi pertama itu Albertus Sugio Pranata. Ini berasal dari seminari menengah yang ada di Muntilan. Dia lalu masuk seminari tinggi yang dibuat di Yogyakarta tahun 1939. Nah, jelas di situ, ya, ditabiskan pada tahun 1940 untuk Vikariat Apostolik Semarang. Jadi dia menjadi uskup, ya, Kuskupan Semarang. Jadi Vikariat Apostolik Semarang itu di, ya, Kuskupan Semarang.